فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai insyaallah kembali lanjutkan kajian kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad. Qala al-musannif rahimahullah, halaman 14 dari kalimat hadza, yaitu beginilah ya. Wa yajibu ikhtiyarul kutubis sahihati salimah allati ulifat ala madhhabis salafis salih wa ahli sunnati wal jamaah wal mutabiqati lil kitabi was sunnah ya, fataqarrara atau ini fatuqarrara ala tullabi wa tustab'adu al-kutubu al-mukhalifatu liman hajis salaf. Boleh juga fatuqarrara, boleh ala tullab wa tustab'ad al-kutubu al-mukhalifatu liman hajis salaf ka kutubil asy'ariyati wal mu'tazilati wal jahmiyati wa sairil firaqid dhallati an manhajis salaf. Hadza ya, beginilah. Wa yajibu, wajib. Ikhtiyar di sini maknanya bukan usaha, maknanya memilih. Ya, jadi ikhtiyar bisa bermakna memilih, bisa makna usaha. Tapi sini maknanya memilih. Wajib memilih kitab yang sahih dan selamat, karena ini masalah akidah. Nah, terus tahu dari mana kitab ini sahih dan selamat? Nggak boleh kita juga memeriksa sendiri. Ya, dari siapa ulama yang kita percayai, tunjukin ya syekh atau ustadz, kitab ini benar nggak gitu. Apa menurut antum? Gitu kan? Harus dengan tuntunan. Jadi tadi ikhtiyar kutub, kitab-kitab ini tersifat apa? Benar dan selamat. Lah benar ini benar materinya dan selamat dari materi yang enggak benar gitu loh. Materi dalamnya itu benar. Nah, dan dia selamat dari pemasukan materi yang enggak benar. Allati ulifat ala madhhabis salafis shalih wa ahli sunnah wal jamaah. Allati ulifat yang ditulis berdasarkan, ala ini arti berdasarkan madhab salaf soleh. Jadi nggak macam-macam, harus kembali ke salaf. Urusan akidah, ya urusan fikih juga. Cuman akidah kan ini vital ini. Madhabnya madhab salaf soleh dan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah siapa? Ya salaf soleh itu dan para pengikutnya ya. Jadi salaf soleh itu mereka generasi awal-awal, sahabat, tabi'in, tabi'in. Adapun yang setelahnya yang mengikuti beliau, yang mengikuti mereka, ya salafi. Mereka bukan salaf, tapi salafi. Ya. Dinisbatkan kepada salaf. Karena salaf, iya salaf adalah ketiga generasi itu. Kalau misalnya kita mengikuti salaf, kita bukan salaf, tapi kita orang salaf misalnya. Gitu. Orang salaf maksudnya apa? Orang yang mengikuti salaf gitu kan. Ada juga orang sunnah gitu kan. Orang yang mengikuti sunnah. Wa ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Kalau ahli sunnah wal jamaah ini lebih global lagi nih, banyak yang mengklaim dia. Ya. Aswaja. Wal mutabiqati lil kitabi was sunnah. Al-mutabiqah ini sifat ketiga untuk kitab-kitab. Tadi kitab-kitab sifat pertama as-sahihah, sifat kedua as-salimah, sifat ketiga al-mutabiqati lil kitab was sunnah. Nah, itu harus ada itu.
Mutabiq artinya cocok, selaras, sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Lah kalau kitabnya ini enggak sesuai dengan kitab dan sunnah, gimana dia mau dibilang sahih salimah? Nah, ketika udah ikhtiar pemilihan kitab-kitab ini, fatuqarrara 'ala tullab, maka dijadikan muqarrar, yaitu dijadikan ketetapan dirasah untuk tulab. Ini kitab ini muqarrar kita nih sekarang. Ini maksudnya tuqarrar ini untuk dijadikan kajian rutin untuk para pencari ilmu, itu maksudnya. Ya gimana? Tuqarrar itu lebih dari rujukan, Pak. Tuqarrar itu kalau rujukan paling cuma referensi doang. Kurikulum. Jadi kitab panduan. Silabus kan ini doang, kerangka ini doang. Maksudnya kitab panduannya dia yang dipelajari terus-menerus. Jadi asalnya belajar kayak gitu, Pak. Ya alhamdulillah ini kita sedang belajar walaupun lamban, tapi kan yang penting ilmu. Belajar itu dengan adanya takrir kitab. Jadi kalau misalnya seseorang belajarnya tematikan aja, itu enggak memenuhi syarat kriteria thalabul ilm, enggak bisa disebut thalabul ilm. Dia mustami' yang seperti itu. Mustami', pendengar aja. Jiping, penyimak gitu. Ya syukur-syukur kalau nyatet-nyatet. Tapi kan rata-rata enggak malah. Tidur. Ya syukur-syukur dengerin lah, alhamdulillah lah. Fatuqarrara 'ala tullab, maka dijadikan muqarrar atas tullab. Kalau sebenarnya yang diantum di Masjid Thariqul Huda, di Masjid Nurul Iman, kita Masail Jahiliyah ya, atau Tafsir Ibnu Katsir. Itu manhaj belajar itu. Itu masih muqarrarnya apa malam Minggu, Tafsir Ibnu Katsir, muqarrarnya apa malam Kamis, Masail Jahiliyah, kadang-kadang Riyadhus Shalihin, itu muqarrar namanya. Yang di Thariq misalnya Al-Usul min Al-Usul, Nahul Wadhi, itu kita muqarrar. Nah, kalau untuk akidah, nah ini harus lebih diperketat lagi nih. Akidah masalahnya harus sahihah, salimah, mutabiqah lil kitab wa sunnah. Nah, fatuqarrara 'ala tullab wa tustab'adal kutubul mukhalifatu liman hajis salaf. Tustab'ad yaitu dijauh-jauhin. Apa yang dijauh-jauhkan? Dijauh-jauhkan dari tulabul ilm. Al-kutub yaitu kitab-kitab yang mukhalifah, yang menyelisihi manhaj salaf. Ka kutubil asy'ariyah, seperti kitab-kitabnya Asy'ariyah dalam bidang akidah ya. Dalam bidang akidah, bukan kalau dalam bidang fikih. Ya, ada juga yang layak kita pelajari. Seperti Kifayatul Akhir itu penulisnya Asy'ari tulen. Bahkan memerangi Ibnu Taimiyah. Ya, Asy'ari tulen. Tapi ilmunya bermanfaat Masya Allah dalam bidang fikih. Dan kita mengambil berkah ilmu beliau rahimahullah wa ghafarallahu anhu wa ghafarallahu lah. Asy'ariyah. Kitab-kitab Asy'ariyah min akidah. Kemudian Al-Mu'tazilah. Lebih parah lagi. Karena Asy'ariyah ini masih lebih dekat pada Ahlus Sunnah. Bahkan kalau misalnya Ahlus Sunnah secara umum itu Asy'ariyah bisa masuk. Itu Asy'ariyah pengikutnya atau orang Asy'ari? Kalau Asy'arinya itu Ahlus Sunnah, alhamdulillah telah bertaubat dari kemu'tazilahan dan kembali ke Ahlus Sunnah di akhir hayatnya. Kan maksudnya Asy'ariyah ini para para penganut aliran Asy'ari gitu. Lagi bilang pengikut Asy'ari enggak? Penganut aliran Asy'ariyah gitu. Ya. Dengan beragam metodenya. Karena Asy'ariyah memiliki beberapa fase dia. Asy'ariyah bukan Asy'ari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tapi Asy'ariyahnya ada fasenya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang bertaubat darinya. Kemudian ada fasenya nanti Al-Baqillani. Ada fasenya nanti Imam Al-Ghazali atau sebelumnya Al-Juwaini, kemudian Al-Ghazali. Ada juga fasenya Imam Ar-Razi, itu yang paling jauh teologi akal dan nalar logistiknya itu banyak membuat pusing kadang-kadang ya. Jadi sesuatu akidah yang sebenarnya simpel, tinggal ikut hadis Nabi, ikut ayat Allah, itu tiba-tiba menjadi sulit dipahami. Ya, naudzubillah. Nah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah dan Mu'tazilah itu bermusuhan. Tetapi uniknya mereka sama-sama merupakan peranakan dari teologi Jahmiyah ujung-ujungnya.
Ya. Makanya sini Al-Jahmiyah itu sumbernya nanti semua firqah sesat tentang asma wa sifat dan tentang qada dan qadar dan tentang ketuhanan, tentang tauhid, itu Jahmiyah sumbernya. Dan Jahmiyah ini sudah bukan muslim lagi, kafir. Adapun Mu'tazilah dan Asy'ariyah masih terbilang sebagai muslim selama belum mengucapkan kalimat kufur dengan sengaja, maka mereka masih muslim. Dan Asy'ariyah yang lebih dekat insyaallah kepada Ahlus Sunnah. Atau sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, kalau Ahlus Sunnah dimaknai umum, maka maknanya adalah lawan dari Syiah dan Mu'tazilah. Berarti Asy'ariyah masuk. Tetapi jika Ahlus Sunnah dimaknai lebih khusus, maka maknanya adalah orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, udah itu. Di kapanpun mereka. Ya. Tidak termasuk dalamnya Asy'ariyah. Wasairil firaqid dhallati an manhajis salaf. Dan seluruh firqah, golongan-golongan, kelompok-kelompok yang dhalah, tersesat dari manhaj as-salaf. Kemudian wa ila janibid dirasati an-nizamiyyati yajibu an yakuna hunaka durusun tu'qadu fil masajid. Masyaallah, ini penting nih. Wa ila janibid dirasati an-nizamiyyah, dan di samping di samping pelajaran nizamiyah yang atur, maksudnya pelajaran formal terkurikulum di sekolahan, ya. Wajib juga an yakuna hunaka, ada di sana, durusun tu'qadu fil masajid, yang diselenggarakan di masjid-masjid. Harus ada itu. Enggak boleh enggak ada. Maksudnya dalam satu kota atau kampung harus adalah masjid yang menyelenggarakan kajian, dan maksudnya kajian kitab yang tudarrasu fiha al-aqidatus salafiyyatu bid darajatil ula, yang dipelajari di dalamnya akidah salafiyah dengan derajat pertama, maksudnya diutamakan daripada yang lainnya. Sebenarnya salah kalau misalnya masjid ini, wah kita belajar fikih aja. Enggak benar itu. Harus ada pelajaran akidah. Enggak benar. Kita belajar bahasa Arab aja. Enggak benar itu. Maksudnya enggak benar. Ya alhamdulillah udah ada itu, tapi harus ada penyelenggaraan kajian akidah. Ya, hari ini. Insyaallah kalau nanti antum punya masjid, antum selenggarain itu. Antum yang ngajar, antum yang azan, antum yang imam, antum yang qomat. Iya, saumnya. Baik, makanya sini tudarrasu fiha al-aqidatu as-salafiyyatu bid-darajil a'la. Dikatakan di sini tudarrasu, ingat tudarrasu, darrasa yudarisu itu beda. Tadris, yang namanya tadris itu harus ada rutinitas. Makanya tadris namanya. Ibarat misalnya dengan wazan fa'ala yufa'ilu, kan? Qatta'a yuqatti'u. Qatta'a itu kan dia memotong berkali-kali. Qatta'a. Tapi kalau qatta'a doang, peltek dah potong. Tapi qatta'a tasdid di tengah, peltek. Begitu darrasa yudarrisu, ngajarin lagi, gitu kayak gitu. Itu namanya kajian rutin. Maksudnya di sini tudarrasu, di sini dikaji rutin akidah salafiyah. Jadi enggak cuma hanya tabligh akbar saja. Kalau tabligh akbar bermanfaat untuk kaum muslimin. Tetapi itu sifatnya sementara aja. Melainkan harus punya juga yang permanen, fix, tertadris di masjid. Ya. Wa tuqra'u fiha al-mutunu wasyuruh. Seperti ini. Tuqra'u fiha, dibacakan di dalam masjid-masjid itu al-mutun, matan-matan kitab. Seperti matan usul salasah atau salasatul usul. Jadi maksudnya di sini antum jangan kajiannya rutin tapi enggak jelas. Harus ada format, apa yang di matanya ngambil mana nih. Misalnya salasatul usul atau usul salasah. Atau misalnya pilih aja qawaid arba' misalnya. Atau pilih masail jahiliyah. Atau pilih al-ubudiyah karya Syekhul Islam, atau pilih apa. Mutun
Atau dan juga syarahnya. Syarah Thalathatul Usul tadi pas habis maghrib misalnya. Kenapa begitu? Liyastafida minha at-tullabu wa kullu man hadar. Agar tullab, para pencari ilmu, dan di sini tullab di sini sama kullu man hadar dibedakan. Ada derajat tullabul ilm, ada derajat orang awam yang mustami' saja. Selama antum kajian enggak pegang kitab, antum masuk kullu man hadar, masih syukur-syukur hadir, itu maksudnya. Tapi kalau mau disebut tulabul ilm, antum bawa pena, bawa kitab. Itu tulabul ilm. Talibul ilm, seperti itu. Nah, tapi orang yang hadir tok gitu loh, nyimak jiping mengambil faedah, harus mengambil faedah juga. Mengambil faedah. Jadi liyastafida minha at-tullab wa kullu man hadar. Wa yakunu hunaka mukhtasaratun mubassatatun tulqa lil 'ammah. Dan juga di sana itu juga ada mukhtasarat, hal-hal yang atau kitab-kitab yang ringkas atau hal-hal yang ringkas. Mubassatah yang dibentangkan, tulqa lil 'ammah, digeber gitu, dipresentasikan, tulqa dipresentasikan, dihadirkan untuk kaum awam. Maksud ini kajian tematik nih. Itu yang ringan-ringan, ringkas ringan, disebarkan untuk kaum awam. Kajian tematik ini. Wa bidzalika tantashirul aqidatul islamiyah. Maka dengan itu akan tantashir, menyebar akidah yang Islamiyah. Alhamdulillah. Ila janibi, yang di sisi lain, ma yuza'u fil baramiji ad-diniyati biwasitatil idza'ah. Ila janibi, di sisi lain, apa yang yuza' disiarkan. Midya' itu kan radio, disiarkan. Fil baramijil diniyah, di program-program baramij, program-program religius diniyah. Biwasitatil idza'ah, dengan cara broadcasting. Wasitah, dengan cara wasilah, dengan cara al-idza'ah, perantara idza'ah, broadcast WhatsApp, broadcast BBM atau yang lainnya bisa, Telegram bisa. Wa yakunu hunaka barnamaj mustamirun tudza'u min khilalihi ahkamul aqidatil islamiyah. Dan ada di sana barnamaj, program mustamir. Sebenarnya program yang mustamir, jangan cuman aksidental doang, mustamir, terus berkelanjutan. Ya, tudza'u, disiarkan, min khilalihi, dari sisi-sisinya, dari sela-selanya. Dari kajian-kajian itu, ahkamul aqidatul islamiyah, hukum-hukum akidah islamiyah. Ya. Ini terusin enggak? Terusin enggak nih? Hah? Terusin dikit aja boleh? Enggak apa-apa nih. Terus dikit lagi ya. Tsumma yajibu, kemudian wajib. Ini fardu kifayah juga mungkin. An yakuna hunaka, ada di sana ihtimamun khasun bil aqidati min janibil afrad. Ihtimam, perhatian khusus, khas. Bil aqidah, dengan akidah harus ada perhatian khusus dengan akidah. Min janibil afrad, dari sisi orang-orang individu ya. Jadi tiap-tiap orang harus punya ihtimam khusus tentang akidah. Jadi jangan sampai akidah disamakan dengan ilmu lainnya. Melainkan ini akidah ini ada hal khusus sehingga dia wala wal bara ngerti. Fayakuna lil muslim, maka menjadilah untuk muslim mutala'atun fi kutubil aqidah. Ada mutala'ah, yaitu ada mutala'ah artinya apa? Bacaan-bacaan, pembacaan-pembacaan. Rekreasi kitab di kitab-kitab akidah. Karena kalau misalnya orang enggak punya ihtimam khusus, maka dia enggak bakal buka-buka kitab. Wa ta'arrufu, ya. Atau wa ta'arrufi, dari mutala'atun ya. Wa ta'arrufu ya. Wa ta'arrufu ala ma ullifa fiha ala manhajis salaf. Dan ta'arruf,
berkenalan ala dengan apa yang tertulis di dalam akidah, tentang akidah. Fiha di sini ada tentang akidah, ala manhaj salaf, ala manhaj salaf. Jadi harus ngerti, harus tahu. Antum ditanya manhaj antum apa ya akhi? Salaf, alhamdulillah, sunnah wal jamaah. Tapi kitab-kitab akidah yang bermanhaj salaf apa aja? Afwan, nggak tahu, nah. Apa? Gimana jawabnya tuh? Antum nggak ketahui putih-putihnya. Kan antum pun usul salasah belum cukup. Itu pun tahu cuma namanya doang. Harus tahu perutnya, isinya. Ya, jangan sampai kita klaimnya doang. Jadi harus tahu, kenal apa saja yang tertulis dari kitab-kitab bermanhaj salaf untuk akidah. Wa ma ulifa ala manhajil mukhalifin lahum, dan apa yang terkarang dari kitab-kitab atas manhaj yang menyelisihi manhaj salaf. Apa aja kitab-kitabnya dalam bidang akidah atau tafsir lain-lainnya. Hatta yakunal muslimu ala basiratin min amrihi, sampai kemudian seorang muslim itu ala basirah, di atas ilmu, min amrihi, untuk perkaranya, ala basirah. Basirah ini penting. Basirah ini cahaya ini. Orang bisa aja punya ilmu tapi nggak punya basirah. Ya, dia punya ilmu, hafal ini hafal itu, nggak punya basirah. Manhajnya buruk dia. Sehingga kadang memilih mana yang marjuh daripada yang rajih. Dia memilih yang waham daripada yang dhann. Jadi gitu. Itu bisa terjadi tuh. Apa ini hukumnya, ini udah jelas-jelas bid'ah, dia pilih yang bid'ah itu misalnya. Nah, ini berarti basirah enggak ada, ilmunya mungkin ada, mungkin malah bisa membolak-balikan fakta. Alhamdulillah. Wa hatta yastati'a radda syubahi al-muwajjahati ila aqidati ahli sunnah. Dan sampai dia bisa radda syubah, membantah syubah, jama' dari syubhat, membantah syubhat al-muwajjahah, yang ditujukan ila aqidati ahli sunnah, kepada akidah ahli sunnah. Ya, sekarang kan akidah ahli sunnah sedang diuji dengan perkataannya seorang yang liberal itu, semoga Allah menghancurkannya. Ya, kalau misalnya homo itu dilarang sama Allah, dimurkai, kenapa nggak diazab negeri kita, ya kan? Itu manhaj, itu akidah, itu mainnya tuh. Kalau kita bilang iya, oh iya juga ya, oh itu takutnya bisa sama-sama kufur nih dengan dia itu. Jangan pikirin tadinya, udah biarin aja. Kita teruskan aja berdakwah. Ya, insyaallah nggak ada madarat itu orang kayak gitu, kecuali bagi orang-orang yang lemah. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.